Hai, dengan Dia Samata dari Info Gunung Indonesia, kabar duka kembali hadir dari kalangan pendaki karena salah satu dari teman kita meninggal di Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Menurut kabar, korban berasal dari Madiun, Jawa Timur, mengalami kram perut, kemudian sesak nafas, hingga beliau tidak sadarkan diri. Kemudian menurut informasi yang lainnya, beliau belum sarapan saat melakukan pendakian sehingga fisiknya kurang fit atau kurang sehat. Jadi, ya, mari kita doakan semoga amal ibadahnya bisa diterima di sisinya. Amin. Oke, dalam video ini kita tidak bahas sebab kematian beliau, rescue-nya gimana, kemudian kondisinya sebenarnya gimana. Kita tidak bahas di situ. Kita cukup doakan yang terbaik untuk beliau dan keluarganya pastinya. Dan dalam video ini kita bahas pentingnya tahu kondisi badan saat melakukan pendakian. Oke, sehat itu harga mati saat melakukan pendakian. Misalnya, kondisi badan kurang sehat, apalagi sedang ada di base camp, itu urungkan saja, ganti hari lain. Masih ada hari-hari lain. Puncak juga nggak kemana, gunung juga nggak kemana-mana. Jadi masih ada waktu. Oke, kalau kalian maksa, nanti ujungnya tidak bisa menikmati, malah ngerepoti. Ya kan? Oke, misalnya seperti ini. Di base camp kondisi badan oke, pos 1 oke, pos 2 mulai nggak enak nih. Langsung bilang aja ke teman-teman, bro, badanku nggak enak, aku merasa aneh di badanku. Tetapi dalam kondisi kesehatan ya, fisik ya, bukan spiritual. Ngomong saja, biar temanmu ngecek kondisi badanmu. Apakah panas, apakah kamu ada cedera, biar temanmu yang mengecek. Oke, kemudian kalian wajib bawa P3K masing-masing, seperti penurun panas atau paracetamol, kemudian obat pusing, kemudian oksigen. Kalau kalian sesak nafas, kalian bisa pakai itu, apalagi kalau kalian punya bawaan penyakit paru-paru atau pernapasan lah maksudnya, itu wajib bawa, karena nanti repot kalau kalian nggak bawa hal-hal seperti itu. Kemudian bawa perban atau Hansaplast atau ya perban lah, kemudian obat betadine atau yang lainnya. Oke, misalnya sudah sakit seperti itu dan kondisinya sudah diberikan pertolongan pertama dan masih saja dalam kondisi yang malah tambah parah. Apa yang terjadi? Ya kalian turun saja, nggak usah maksain, nggak usah menggebu-gebu, sok-sokan kuat. Kalau nggak kuat ya nggak kuat, turun-turun aja. Jadi lebih baik kalian menyelamatkan diri dan temanmu wajib menemani sampai bawah, atau temanmu lapor ke base camp untuk meminta pertolongan, dan wajib kalau misalnya kalian kondisi yang kurang sehat dan membahayakan. Jadi jangan sok-sokan lah, jangan sok-sokan kalau kalian kuat padahal kondisi badan yang kurang sehat. Jadi lebih baik kalian turun saja. Dan ini penting banget ya, kalian sarapan dulu atau makan dulu sebelum pendakian. Kalau rombonganku, aku suruh makan dulu di base camp sebelum melakukan pendakian. Apalagi gunungnya tinggi, itu wajib makan dulu deh, daripada nanti lemes di jalan. Apakah pernah aku melakukan nggak sarapan atau nggak makan di gunung saat melakukan pendakian? Ya pernah, itu di Gunung Prau, kemudian di Gunung Andong. Itu tidak terlalu tinggi dan cuma 2 jam estimasi sampai ke puncak. Jadi menurutku, dan kondisi fisikku juga oke saat itu ya. Saat itu oke, jadi aku ya nggak sarapan nggak apa-apa. Tetapi itu saja kondisi fisikku oke, itu asam lambungku naik dan posisi ya sedikit mual lah. Dan ya kondisi tahu sendiri kalau nggak makan lemes. Ya seperti itu nggak disaranin sama sekali. Itu 2 kali aku seperti itu, aku kapok. Dan sekarang kalau melakukan pendakian wajib makan dulu di base camp atau di perjalanan sebelum base camp, itu wajib makan dulu sebelum melakukan pendakian. Oke, kemudian masalah fisik terbesar menurutku itu ada 3. Yang pertama itu adalah jantung dan pernafasan. Itu apalagi di awal-awal melakukan pendakian di pos base camp, dari base camp sampai pos 1 lah biasanya. Itu jantung seperti digebukin, jeduk, kemudian nafas pasti belum bisa mengatur karena
seperti itu pastinya akan repot. Apalagi kalau kondisinya fisik itu kurang sehat, pasti parah. Dan kalau kita tidak bisa mengatur itu, kita bisa pingsan atau ya bisa saja meninggal. Jadi ya kita persiapkan hal-hal tersebut, kemudian mengatasi hal-hal tersebut. Kita jangan terlalu cepat lah di awal-awal pendakian, normal-normal saja. Kalau capek ya kita istirahat kayak gitu. Oke, masalah fisik yang terbesar kedua yaitu kedinginan. Ya, kulit. Kalau kalian kulitnya sensitif dengan dingin atau tidak betah dingin, kalian urungkan saja ke gunung atau mendaki, itu urungkan saja. Karena kalau kalian terkena hipo atau kehilangan panas tubuh, kalian bisa mati. Dan ya, itu adalah resikonya. Tetapi ya, kalau kalian bisa meminimalisir dingin atau mempersiapkan dengan jaket, kemudian dengan tenda yang bagus, kemudian kondisi badan terjaga dengan hangatnya tubuh, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau kalian nggak bisa, lebih baik janganlah, karena bisa resikonya mati. Ya, kita tidak tahu, dan ya kalian bisa saja ngerepoti teman kalian. Kemudian yang ketiga, masalah fisik yang terbesar yaitu ada di lambung. Pendaki biasanya akan mual-mual, kemudian muntah-muntah kalau kondisi badan kurang sehat di lambungnya. Apalagi kalau nggak sarapan. Itu biasanya di pos 1 bakal mual-mual, atau pos awal-awal lah. Itu pasti mual-mual, muntah-muntah, bakal lemes, apalagi cuma minum air putih. Apa nek cara basa Jawane jelek. Bakal gak enak banget. Kemudian mual, muntah, dan lemes, kemudian ya seperti itulah jadinya. Jadi ya wajib sarapan dulu, kemudian ngemil-ngemil lah minimal. Minimal roti atau snack, beng-beng. Ya, yang penting itu keisi dulu, jangan sampai kita daki. Ya, aku pernah daki seperti itu. Rasanya seperti itu, mual banget. Kemudian cuma minum air putih, tambah mual, karena ya nggak enak lah. Mah jadi batuk. Oke, segitu dulu video kali ini. Yang penting itu jangan gengsi, jangan sok-sokan kalau nggak kuat. Kalau nggak kuat, turun. Kayak gitulah, daripada ngerepoti teman kita yang lainnya. Dan seperti biasa, jangan tinggalkan temanmu di alam. Salam lestari, selamat sampai kembali.